Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang proyek 2 dengan beranggotakan saya sendiri Regita Fionda. Saya Winnie Kimla Ramadhani. Saya Sania Angela Putri. Saya Yusianda Awia. Saya Ahmad Adrian Fadilah. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu siklus pendapatan. Bagian yang terlibat pada aktivitas siklus pendapatan Miksu yang pertama ada pelanggan, kasir, barista, dan bagian akuntansi. Next. Selanjutnya, keputusan kunci pada siklus pendapatan. Yang pertama yaitu bagaimana Biksu menentukan segmen pasar yang dituju dan strategi promosi yang efektif untuk produk atau layanan Biksu. Yang mana Biksu dapat melakukan analisis pasar dan perilaku konsumen untuk menentukan segmen pasar yang tepat. Contohnya pada Biksu Pasar Baru yang menargetkan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Strategi promosi yang dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, serta pemasangan banner dan maskot yang lucu di depan toko. Yang kedua yaitu bagaimana Biksu menggunakan sistem informasi dan data untuk membuat keputusan terkait strategi, penyesuaian harga, dan peningkatan efisiensi penjualan. Dari penggunaan perangkat lunak, analisis data yang canggih seperti cloud untuk melacak kinerja produk serta perilaku pembeli serta tren pasar sebagai bahan dalam pengambilan keputusan strategi yang lebih baik. Yang ketiga, berapa banyak persediaan yang harus disediakan dan di mana lokasi persediaan tersebut diletakkan. Sesuai kebutuhan yang diperlukan outlet berdasarkan data pengecekan persediaan dan persediaan itu sendiri diletakkan di outlet tersebut dalam ruangan khusus atau gudang. Selanjutnya, dokumen yang terkait pada siklus pendapatan. Yang pertama ada struk pesanan pelanggan, stiker pesanan pelanggan, dan laporan keuangan. Kemudian dari penjualan tersebut dapat narasi voucher siklus pendapatan. Yang pertama, kasir merekap orderan dan pembayaran dari pelanggan secara komputerisasi yang dapat diakses langsung oleh bagian akuntansi. Lalu kasir mencetak struk dan stiker pesanan pelanggan. Struk orderan diserahkan kepada pelanggan, sedangkan stiker ditempel pada cup lalu diserahkan kepada barista. Barista menyiapkan pesanan pelanggan sesuai dengan pesanan. Setelah pesanan selesai, pesanan diserahkan kepada pelanggan. Kemudian pada bagian akuntansi berdasarkan rekapan orderan dibuat laporan keuangan. Ini bisa ditampilkan flowchart yang berdasarkan narasi yang telah dibacakan. Dari flowchart tersebut terdapat ancaman dan risiko pada siklus pendapatan. Itu pertama, ancamannya ada data penjualan yang ditransfer terkena virus. Kedua, kesalahan penginputan orderan pelanggan. Ketiga, kehilangan data penjualan. Keempat, kebocoran data penjualan. Kelima, pelayanan yang tidak ramah. Keenam, menerima uang palsu dari pelanggan. Kemudian ada risiko. Yang pertama ada kolusi antar karyawan. Dua, ada data tersebar kepada pihak luar. Ketiga, mengurangi minat customer untuk kembali. Empat, konsumen bisa marah dan terjadi kerugian perusahaan. Yang kelima, tidak adanya acuan untuk membuat laporan keuangan. Terakhir, ada pengendalian internal pada siklus pendapatan. Yang pertama, mengecek kembali orderan pelanggan. Kedua, melakukan backup data. Ketiga, memberikan teguran kepada karyawan yang tidak ramah. Keempat, melakukan deteksi uang palsu sebelum menerima pembayaran. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan.
Selanjutnya yaitu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini sendiri itu meliputi proses pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan yang menimbulkan pengeluaran sumber daya, terutama kas. Adapun bagian yang terlibat pada aktivitas siklus pengeluaran itu ada 5. Yang pertama bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian pembayaran, dan bagian akuntansi. Next. Yang selanjutnya itu ada keputusan kunci pada siklus pengeluaran. Yang pertama, bagaimana Mixu menentukan supplier untuk mendapatkan kualitas terbaik. Untuk supplier yang akan berdampak pada bahan baku, Mixu tidak mengambil bahan baku ataupun barang dari luar, melainkan bahan baku yang dikirim dari pusat atau diproduksi sendiri oleh Mixu pusat. Yang kedua, bagaimana Mixu menentukan metode pembayaran untuk pembelian bahan baku kepada supplier. Mixu melakukan dengan metode pembayaran via rekening atau transfer kepada Mixu pusat yang selalu menstok barang atau bahan baku jika telah habis. Yang ketiga, apa faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam proses penggajian karyawan di Mixu? Faktor utama yang perlu diperhatikan adalah kelayakan karyawan mendapatkan gaji yang bisa dilihat dari daftar kehadiran karyawan. Karena jika ada karyawan yang tidak masuk atau tidak izin, maka akan berdampak kepada jumlah gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Next. Selanjutnya itu ada dokumen terkait pada siklus pengeluaran. Itu ada 5 dokumen. Yang pertama, surat permintaan pembelian, surat order pembelian, faktur pembelian, dokumen penerimaan barang, dan laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya narasi flowchart siklus pengeluaran. Dimulai dari gudang, berdasarkan data persediaan, terlihat bahwa ada barang yang sudah mencapai titik tertentu dan harus melakukan pemesanan. Berdasarkan hal tersebut, bagian gudang akan membuat surat permintaan pembelian sebanyak 3 rangkap. Rangkap pertama dikirim ke bagian pembelian, rangkap kedua dikirim ke bagian penerimaan, dan sisanya sebagai arsip. Di bagian pembelian, berdasarkan surat permintaan pembelian, dibuatkan surat order pembelian. Surat dibuat sebanyak 3 rangkap, 1 rangkap ke supplier, 1 rangkap ke penerimaan, dan 1 rangkap ke kasir. Di bagian penerimaan, setelah barang diterima dari supplier, barang tersebut dicek dan dibandingkan dengan order pembelian, serta faktur penerimaan barang 3 rangkap. 1 rangkap dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan barang. 1 rangkap dikirim ke bagian akuntansi, dan 1 rangkap dikirim ke bagian pembayaran. Kemudian bagian akuntansi membuatkan laporan keuangan secara komputerisasi. Baiklah, inilah tampilan flowchart berdasarkan narasi siklus pengeluaran. Next. Selanjutnya, ancaman dari risiko serta pengendalian internal siklus pengeluaran. Ancaman dari risiko: 1. Kehabisan persediaan, 2. Pencurian pada persediaan, 3. Kehilangan data dan persediaan, 4. Barang tidak sesuai pesanan, 5. Menghambat produksi, 6. Menghabiskan waktu karena perlu mengecekkan ulang data. Selanjutnya, pengendalian internal: 1. Mencocokkan barang dengan faktur dan surat order barang, 2. Membuat kopian data persediaan, 3. Pembatasan akses pada persediaan. Baik, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Itulah presentasi dari kelompok 4. Atas kekurangan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.